Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Boys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imal. Gimana kabarnya, Boys? Alhamdulillah baik, Pak Imal. Bagaimana Pak Imal sendiri? Alhamdulillah baik. Oke. Boys, hari ini Boys akan melakukan sebuah supervisi yang nanti akan dilaksanakan di kelas 11 PP6. 11 PP6. Iya, betul. Nah, sebelum langsung ke observasi atau supervisi, Siap, Pak. saya akan melaksanakan observasi dulu ya. Baik, Bapak. Oke. Hari ini tanggal Selasa, tanggal 2 Mei 2023 dengan nama gurunya sendiri dari Bu Ais Nasution SPD. Mata pelajaran yang nanti dia akan disupervisi terkait PKK, kemudian di kelas 11 PP6. 11 PP6. Baik, sebelum melaksanakan supervisi, saya ingin tahu terlebih dahulu kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa sih nanti pada saat supervisi. Oke, Bapak, untuk materi sekarang insya Allah harusnya siswa dapat membuat atau menentukan sendiri untuk analisis hasil usahanya yang nanti mereka dapat menentukan produk, kemudian dapat juga menentukan hasil yang dicapai pada saat membuka usaha. Jadi menganalisa, kemudian sampai pada ini pada sebuah produk yang ingin dicapai lah ya oleh siswa. Baik, itu tadi tujuan pembelajaran secara umum ya. Iya, nah betul. Sekarang kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran itu apa sih, Boys? Iya, kebetulan untuk areanya sendiri dari siswa kelas 11 APP6 ini mereka bisa dapat menentukan misalkan dari analisis hasil usahanya sendiri mereka bisa menentukan modal yang harus mereka tentukan dalam membuat usaha. Kemudian setelah modal mereka harus bisa menentukan hasil atau harga yang harus mereka jual untuk setiap produknya. Kemudian nanti akan ditentukan dari hasil laba rugi dari setiap usaha atau analisis yang mereka buat. Baik, jadi area pengembangan yang hendak nanti dicapai pertama adalah produk, kemudian hasil analisanya sama nanti untung ruginya yang betul, Bapak. Oke, baik. Nah, kira-kira Boy sendiri nanti pada saat pelaksanaan supervisi ada strategi nggak sih yang akan dipersiapkan nanti? Iya, Pak, kebetulan nanti insya Allah saya akan melengkapi administrasi di setiap kelasnya, kemudian nanti setiap siswa setelah nanti akan saya berikan contoh soal dalam menentukan analisis hasil usaha, mereka juga akan saya buatkan lembar kerja sehingga mereka bisa menentukan secara berkelompok contoh soal atau soal yang nanti akan saya siapkan sehingga mereka dapat menentukan hasil analisis usahanya sendiri atau masing-masing gitu, Pak. Luar biasa lah ya. Jadi strategi yang akan dipersiapkan yang pertama adalah persiapan administrasi. Betul, Bapak. Kemudian yang kedua adalah lembar kerja khusus siswa yang nanti akan didiskusikan oleh siswa itu. Betul, Bapak. Gitu. Oke, baik. Dari ketiga poin ini yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Ais, berarti semuanya akan dilaksanakan secara maksimal. Ya? Siap, Pak, insya Allah. Baik, berarti mungkin besok kita bisa melakukan supervisi. Baik, Pak. Baik, itu aja Bu Ais. Terima kasih. Siap, Bapak, sama-sama. Atas pra-observasinya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan besok dilakukan secara sesuai ya. Siap, Bapak. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Oke, apa kabar? Baik. Oke, untuk hari ini kegiatan pembelajaran PKK akan kita lanjutkan untuk materi analisis usaha VCO. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Bagi yang hadir tolong mengangkat tangan atau mengacungkan tangannya. Untuk yang pertama, Aisyah Kabir ada, Angga Maulana, Safinatu, Rasya, Wahid ada, Sakit. Oke, untuk selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang analisis usaha VCO. Analisis usaha VCO, kita memiliki tujuan pembelajaran yaitu untuk menentukan atau mengetahui cara atau bagaimana caranya kita menganalisis usaha. Yang akan kita gunakan atau yang akan kalian gunakan itu adalah analisis VCO. Apa itu VCO? Ya, untuk analisis usaha ini bagi semua orang harusnya bisa menentukan analisis usahanya masing-masing. Untuk PMHP sendiri, kita langsung masuknya ke VCO karena kalian biasanya memproduksi VCO, ya. Kita tidak akan menganalisis untuk yang kegiatan APHP, roti dan lain sebagainya. Kita akan fokus ke VCO. Nanti di VCO kalian harus mengetahui alat dan bahannya, kemudian harganya, harga di pasaran itu kalian harus tahu.
berapa yang kalian beli, berapa yang kalian gunakan, sehingga kalian dapat menentukan biaya yang pertama adalah biaya tetap, kemudian biaya variabel, ya. Setelah itu kalian bisa menentukan sesuai dengan rumus yang ada, ya. Untuk selanjutnya kalian boleh duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Mohon duduk yang rapi dan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ikut menulis di dalam kertasnya. Jangan lupa kertasnya tadi dikasih nama. Setelah dikasih nama, kalian analisis alat dan bahan yang kalian gunakan pada saat membuat VCO. Ya, semua siswa harus menulis, ikut serta menulis di dalam satu kertas ini. Ya, kalau yang sudah, nanti langsung informasi ke ibu. Gimana? Udah? Parutan mesinnya berarti kita pakai parutan aja, jangan pakai mesin. Ini aja Bu, kalau enggak yang udah diparutan pakai. Boleh. Makanya pokoknya kita untuk estimasi harganya dibikinnya berarti untuk yang standar 50 sampai 100. Soalnya kalau misalnya kita bikin harga dia yang puluhan juta, nanti hasil akhirnya pasti harus yang gede harganya. Alatnya nanti di alatnya ada 10 piece, kemudian harga tetap langsung dibagi 30 hari aja. Dia langsung nih. Biaya tetap 10 piece kali 100.000. Iya. Dengan 1 juta dibagi 30. Iya, oke. Dibagi 30 hari. Kelompok Tia akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil hitungan biaya tetap dan biaya variabel. Silakan kelompok Tia memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami membahas ini akan menunjukkan hasil analisis VCO. Perkenalkan, saya Dedi. Kabar saya? Saya Tia, saya Dalika. Jadi di sini kami langsung aja mau mempresentasikan tentang analisis usaha VCO. Yang pertama, kami akan menetapkan biaya tetap dan biaya variabel untuk mendapatkan hasil dari analisis usaha VCO ini. Sekian bahan yang kita gunakan. Kita menggunakan cuma 2 bahan, yaitu kelapa dan air galon. Gunakan 1 piece kelapa yang sudah diparut dengan harga akan cukup dan air galon dengan harga 5.000. Dengan dijumlahkan mendapatkan hasil 13.000. Dan ini mungkin biaya tetap dan biaya variabel yang kami gunakan adalah. Silakan, ada yang mau bertanya untuk rumusnya? Ada yang mau ditanyakan? Bila tidak ada, langsung kami tutup saja untuk kami dari kelompok 2 mengatakan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Tia yang sudah menjelaskan tentang biaya tetap dengan biaya variabel. Tadi betul, untuk biaya tetap kita gunakan dari atau kita ambil dari alat yang dikalikan atau yang dibagikan, yang dikalikan dengan harganya, kemudian kita bagikan dengan 30 hari. Itu penggunaan alat atau biasa kita sebut dengan biaya penyusutan, ya. Kemudian ada biaya variabel yang biasa kita ambil dari bahan yang kita gunakan dalam membuat VCO, ya. Terima kasih untuk yang sudah menyelesaikan tugasnya dan kegiatan kelompoknya pun sudah saya terima. Untuk evaluasinya sudah kalian kerjakan. Untuk kegiatan hari ini terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bais, terima kasih Sama-sama, Pak Imam. sudah hadir di sini. Kemarin sudah melakukan observasi ya, udah Betul. melakukan sebuah kegiatan pembelajaran Betul. yang saya observasi langsung di kelas ya. Iya. Secara umum sih sudah memenuhi kriteria ya. Pembelajarannya mulai dari pendahuluan kegiatan bersama. Cuma mungkin ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ke Bu Ais.
itu adalah hasil dari observasi saya yang saya lakukan kepada Bu Ais, dan beberapa di antaranya. Yang pertama itu tidak muncul pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Dalam artian kemarin itu hanya menggunakan satu modul saja, Iya betul Pak. tidak menggunakan referensi lainnya seperti internet itu dan sebagainya. Iya. Terus yang kedua, mungkin untuk siswa lebih antusias gitu ya, lebih semangat gitu kan, apalagi kemarin itu menjelang siang, Betul. alangkah baiknya dilakukan SP. Siapa? Itu akan lebih apa ya, siswa lebih antusias lagi gitu ya. Terus yang berikutnya adalah coaching pada siswa, Bu Ais. Dan coaching pada siswa itu maksudnya gini, di saat siswa bertanya, kemudian kita memberikan sebuah tanggapan, namun jawaban itu siswa sendiri nanti yang memunculkan sendiri. Jadi kita menstimulasi aja. Iya, iya. Hanya 3 hal itu. Yang pertama diferensiasi, yang kedua adalah coaching untuk siswa, dan yang ketiga tadi adalah speaking. 3 poin itu aja sih Bu Ais yang saya kemarin temukan dan saya sampaikan pada kesempatan. Siapa? Nah, kira-kira tindak lanjut dari hasil tadi yang saya sampaikan ke Bu Ais, apa sih yang akan mau dilakukan ke depan? Iya Pak, untuk diferensiasi sendiri mungkin nanti saya akan di kelas akan menambahkan sumber-sumber yang lain yang bisa digunakan oleh para siswa selain dari modul buku. Mungkin nanti saya sendiri akan menggunakan media internet, kemudian media YouTube lainnya, sehingga para siswa bisa melihat setiap materinya dari beberapa jenis modul baik internet maupun buku. Kemudian mungkin diferensiasi pembelajaran lainnya siswa akan saya arahkan untuk ke lapangan Pak, untuk melihat peluang usaha atau bagaimana para UMKM melaksanakan usahanya. Kemudian observasi langsung mungkin ya Pak, dari siswa sendiri langsung observasi kepada UMKM yang ada di sekitar sekolah, mungkin itu Pak. Dan itu menurut Bu Ais sendiri itu salah satu langkah terbaik ya yang bisa dilakukan. Insya Allah Pak, nanti di situ otomatis kan anak juga bisa mencari ice breaking sendiri, mungkin ya kan. Jadi mereka akan keluar dari sekolah mencari para pedagang atau UMKM di sekitar sekolah, sehingga mereka akan menemukan atau membuat ice breaking mereka sendiri selama perjalanan. Dan saya menunggu di sekolah atau mengikuti mereka sehingga menentukan tetap hasil dari peluang usaha tersebut gitu Pak. Ya, dan menurut Bu Ais pembelajaran kontekstual itu lebih bagus lah dibandingkan di dalam kelas mungkin ya, salah satu. Insya Allah Pak. Baik Bu Ais, itu saja mungkin hasil evaluasi dan refleksi yang saya sampaikan ke Bu Ais. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama belajar, sama-sama menjadi lebih baik lagi ya Bu Ais. Siap Bapak. Karena tujuan kita adalah sama, student oriented, yang mana siswa menjadi fokus dari bahan pembelajaran. Siap Bapak. Terima kasih untuk evaluasinya Pak ya. Betul, sip. Saya ucapkan terima kasih Bu Ais ya. Mungkin bisa kembali lagi ke ruangan Bu Ais. Siap Bapak, siap. Emang enggak? Terima kasih.